Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkotul Afia selaku peneliti akan melaporkan hasil observasi di Masjid Al-Islah Sidoarjo. Pembahasan yang pertama yaitu ada sejarah masjid, fasilitas dan pelayanan, kegiatan yang diselenggarakan, dan akan melakukan analisis SWOT. Yang pertama ada sejarah. Masjid Al-Islah ini berdiri atau dibangun di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Sukiyat asal Jombang. Masjid ini berada di daerah Tanjung Sari, Karangtanjung, Candi Sidoarjo. Masjid ini diresmikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar pada tanggal 15 Sya'ban. Pembangunan masjid tersebut menggunakan dana pribadi dari Bapak Sukiyat dan sumbangan atau infak dari para warga. Masjid ini memiliki luas tanah 20 kali 20. Selanjutnya yaitu ada fasilitas dan pelayanan. Fasilitas ada ruang utama, ada teras masjid yang cukup luas, depan, kanan, kiri masjid. Ruang takmir, ruang tamu, toilet pria dan wanita, tempat wudhu pria dan wanita, dan ruangan, tempat sandal atau rak sandal, taman mini, dan halaman yang luas. Kemudian ada pelayanan. Dalam memperoleh informasi terkait letak fasilitas, ada Bapak Marbot yang selalu standby di samping masjid. Pak Marbot pun sangat ramah dan tegas serta cepat dalam menunjukkan di mana letak tersebut. Tidak hanya dalam hal letak fasilitas, akan tetapi juga cepat dalam memberikan informasi mengenai lingkup masjid, baik tentang sejarah atau lainnya. Sudah saya buktikan bahwa Bapak Marbot tersebut memang benar-benar ramah dan pelayanan dari masjid tersebut benar-benar sangat baik. Selanjutnya ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu pengajian rutin, ada di Baiyah, selawat Banjari, dan pengajian muslimat. Pengajian rutin biasanya dilakukan hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu yaitu ada Ustadz Mustafa, dan hari Minggu ada Kiai Maksum. Kemudian di Baiyah biasanya Jumat malam. Biasanya hadir para warga setempat. Kemudian ada selawat Banjari, dilaksanakan pada hari Sabtu yang dipimpin oleh anak-anak IPBNU. Kemudian ada pengajian muslimat untuk waktu menyesuaikan dan bisa diikuti oleh seluruh warga Sidoarjo. Kemudian analisis SWOT yang pertama ada kekuatan. Yang pertama yaitu donatur. Di dalam kelembagaan masjid tersebut terdapat beberapa donatur yang bisa menopang pengembangan masjid dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Donatur ini memiliki peran penting dalam kekuatan di masjid ini karena semua pengembangan masjid itu membutuhkan dana. Dan alhamdulillah dari pengurus dan relasi-relasi pengurus serta dari warga setempat ikut serta dalam donatur tersebut. Kemudian ada SDM, sumber daya manusia di lingkungan tersebut, memberi support atau untuk berdirinya masjid tersebut. Untuk para warga yang di sekitar tersebut sangat antusias dengan pembangunan masjid tersebut dan sampai saat ini masih ikut andil dalam melakukan seluruh kegiatan di masjid tersebut. Kemudian yang ketiga ada keamanan. Masjid Al-Islah ini pengurus dan marbotnya selalu menjaga selalu mengawasi sepeda, mobil yang terparkir, kemudian juga kotak amal. Mereka selalu menomorsatukan keamanan. Apabila ada kendaraan yang terparkir, pasti Bapak Marbot itu dengan sigap mengawasi kendaraan tersebut. Jadi dijamin di dalam masjid ini keamanannya sangat-sangat terjaga. Kemudian ada dana ruangan. Sebuah dana sangat dibutuhkan oleh orang-orang sekitar, terlebih orang jauh yang tidak memahami tata letak masjid. Sehingga masjid ini dengan sangat cerdas memberi dana ruangan. Kemudian dana ruangan ini bisa terlihat di samping kanan kiri, yaitu ada tempat wudhu. Tempat wudhu pria dan wanita terdapat dan arah ruangan menuju ke arah tersebut. Kemudian ada kelemahan. Setiap kelembagaan Islam atau masjid pasti memiliki kelemahan. Itu kelemahan yang ada di dalam masjid Al-Islah ini, yaitu yang pertama fasilitas. Pada area tempat wudhu pria dan wanita itu terlalu terpampang, tidak tertutup. Dan untuk yang kedua yaitu ada wilayah.
wilayahnya kurang strategis karena di dalam perdesaan dan perlu masuk-masuk ke dalam gang. Jadi orang sulit untuk mengetahui tersebut. Selanjutnya, peluang, yaitu pengaruh terhadap lingkungan. Pentingnya sebuah lingkungan ketika membangun masjid. Di Masjid Al-Islah ini dikelilingi dengan orang-orang yang tanggap akan semua kegiatan yang ada, baik perbaikan atau pengajian, dan lainnya. Antusias para warga ini sangat benar-benar ditunjukkan. Kalau ada perbaikan, hampir 100% atau 90% itu ikut andil dalam pengerjaannya. Serta apabila ada pengajian, itu banyak sekali orang yang berdatangan. Kemudian peluang untuk tempat mengajar TPQ. Di tempat masjid ini, dengan masjid yang sangat luas, itu bisa memberi peluang untuk mengadakan pengajaran TPQ, seperti baca tulis Al-Quran. Kemudian ancaman, yaitu ada cuaca atau iklim. Cuaca yang sulit terkendali bisa menghambat kegiatan yang sudah tersusun. Apalagi akhir-akhir ini cuaca sedang tidak baik-baik saja. Pasti semua kegiatan atau hanya beberapa kegiatan itu terkendala oleh cuaca atau iklim ini. Kemudian ada kritik dan saran. Dari kelemahan di atas tadi, terdapat kurangnya fasilitas atau fasilitas yang kurang terpenuhi di tempat wudhu yang kurang tertutup. Jadi saran dari saya yaitu melakukan pembangunan agar menjadi tempat wudhu yang tertutup. Karena dengan melihat dari donatur atau keuangan di masjid tersebut, bisa dilakukan pembangunan susulan agar area tempat wudhu tersebut tertutup. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada wilayah atau tempat yang sulit dijangkau atau kurang strategis. Dengan masjid yang sering mengadakan kegiatan dan kegiatannya diikuti oleh banyak orang luar atau luar dari desa tersebut, jadi agar lebih mempermudah orang menjangkau masjid tersebut, saran dari saya yaitu memberi plakat atau dena di jalan-jalan kalau menunjukkan arah ke masjid ini, Masjid Al-Islah ini. Kemudian ada beberapa dokumentasi yang saya ambil, yaitu yang pertama, ruang utama atau pintu masuk dari Masjid Al-Islah ini, kemudian ada taman mini yang sangat unik, terlihat dari furniturnya ini ada mas-mas gold seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada peresmian di masjid ini. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.